Oke, kelas mungkin boleh ditunjuk. Oke Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran dengan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, mungkin aku banyak ya. Ini anak kelas 11A. Kan sekarang bagas kita semua. Belajar Dela, anaknya Nalika, Anissa Putri, Gata, Ibu, Abdi Aziz, Ibu, Dada, nanti kita ini mana? Nanti Sarulisa, Dada Putri, hadir Kalia, Zahra, oke, alhamdulillah semuanya hadir dan alhamdulillah saya diberi kesempatan sore ini untuk bertemu lagi di kelas yang ambisius 11A ini. Oke, mungkin mempersingkat waktu, lanjut saja kita memasuki mata pelajaran di mana semester awal ini sistem pencernaan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya. Sebelumnya ada yang ingat belum? Minggu kemarin itu kita belajar apa? Belum tahu. Mungkin kalian sudah lupa ya karena kita banyak libur. Jadi pada minggu kali ini kita mempelajari tentang sistem pencernaan di mana ada tujuan-tujuan bagi anak-anak yang berbahagia. Yang pertama, kalian bisa mengawali pencernaan, kelainan, dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih sistem pencernaan itu apa? Nggak tahu. Jadi sistem pencernaan itu proses dilakukannya sistem organ kita itu untuk mengolah makanan agar menghasilkan energi yang bisa untuk kita beraktivitas sehari-hari. Nah, sistem pencernaan itu ada sistem pencernaan kimiawi dan sistem pencernaan mekanik, yang dimana sistem pencernaan mekanik itu dia itu tanpa melibatkan enzim, sedangkan kimiawi itu melibatkan enzim. Nah, pada sistem pencernaan itu kan dibagi, sistem pencernaan itu kan memiliki organ-organ sistem pencernaan kan. Nah, ada nggak yang tahu nih? Organ-organ sistem pencernaan. Oh, ada? Ada mulut yang pertama, terus masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, terus itu ke lambung, masuk usus halus, usus besar, terus kandung. Alhamdulillah kita sekali belajarnya. Oke, dan itu kan tadi ada organ-organ sistem pencernaannya. Lanjut kita ke gangguan sistem pencernaannya. Ini ada Nah, jadi gangguan sistem pencernaan itu merupakan masalah yang terjadi pada saluran pencernaan tadi. Bisa ada beberapa faktor, mulai dari infeksi hingga naiknya asam lambung. Dan di mana gangguan sistem pencernaan itu berupa diare, mak, sembelit, luka lambung, dan yang terakhir itu wasir. Yang di mana zaman sekarang ini diare itu sering terjadi pada kalangan manusia ya, terutama pada anak kecil, yang mana dia itu biasanya memakan makanan sembarangan. Jadi makanan itu kotor, terus dia nggak cuci tangan, jadi timbullah diare. Nah, kalau pada anak ini biasanya itu ada mahasiswa yang dimana dia itu telah makan ataupun menyepelekan makanannya. Yang ketiga itu sembelit. Biasanya itu pada sembelit ini mereka ataupun ini kurang memperhatikan makanan yang diserapnya, kurang makanan sayur, putih maupun buah-buah. Untuk lambung itu biasanya infeksi lambung. Nah, yang terakhir itu ada wasir. Kan itu wasirnya apa? Nah, yang terakhir itu ada wasir, di mana wasir ini dia itu sebenarnya itu sama kayak sembelit, susah untuk mencerna makanan, tetapi dia itu sudah sesak kali di dalam perutnya ini. Paham anak-anak ibu? Tahu.
Oke, yang masuk ke slide terakhir yang dimana teknologi yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan. Jadi yang dimaksud dengan slide yang terakhir ini yaitu kita membahas tentang endoskop. Yang dimana endoskop itu alat yang digunakannya untuk memeriksa bagian-bagian atau organ dalam tubuh melalui celah atau bagian tubuh yang diiris. Jadi endoskop itu merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa tubuh kita ya. Nah, jadi dari sekian Ibu mempresentasikan materi tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak Ibu sekalian? Jika ada nanti silakan kirim ke grup ya saya ya, untuk waktu mungkin. Nah, di sini kan sudah Ibu jelasin ya. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja kepada 3 kelompok yang dimana kelompok itu terbagi menjadi 3. Mungkin dari Ihsan sama Adelia itu kelompok 1, Helia sama Ihsan dan Dalda, Adelia sama Helia itu kelompok 1. Dahlan Bagas, Siva sama Bella itu kelompok 2. Dan Hani sama Anissa itu kelompok 3. Ya, karena kalian Ibu lihat nilai akademiknya lebih tinggi. Jadi sengaja Ibu, saya belum aku loh. Oh, ya ada batas hanya boleh diberikan sama saja. Jadi silakan itu kelompoknya anak-anak. Ya, memang ada kelompoknya. Mungkin pada yang komplain untuk pembagian kelompok-kelompok tadi, mungkin Ibu bagi hanya 2 kelompok saja, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ini ada 2 soal untuk kelompok ya. Oke. Ini untuk kelompok Ibu. Saya Bu. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama. Itu jawabannya. Dalam mendalam mulut makanan terdapat gigi, lidah dan kelenjar ludah atau air liur yang sebagai alat bantu proses pencernaan makanan yang masuk ke mulut. Terus lidah berfungsi sebagai alat untuk mengambil makanan dan mendorong makanan agar dapat telan. Dan lidah juga difungsikan sebagai alat masak. Oke, tepat sekali jawaban Bagas ya. Kita melihat yang selanjutnya jawaban dari kelompok B, yang dimana dari kelompok B silakan ajukan tangannya. Oke, Baik, Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu makanan tinggi serat dapat membantu mencegah sendiri. Serat dapat melancarkan BAB dengan menyerap air ekstra sehingga feses menjadi lunak. Beberapa pilihan makanan untuk mencegah sendiri itu adalah apel, jeruk, gandum, brokoli, kacang-kacangan, sayuran hijau, kiwi, ubi jalar, dan buah jeruk. sangat cerdas sekali ya dari ini. Oke, alhamdulillah masing-masing kelompok tadi sudah menjawab jawabannya yang tepat dan benar. Mungkin tepat dan benar. Dari jam 3 tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Jadi mungkin Ibu dapat menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan ini, di mana arti sistem pencernaan itu merupakan Nah, jadi yang dimana sistem pencernaan itu merupakan prosesnya itu merupakan prosesnya yang dimana dilakukan oleh sistem organ tubuh kita ini untuk menghasilkan makanan menjadi energi supaya kita menjadi lebih kuat. Lalu ada kok sistem pencernaan itu kan dibagi menjadi 2, yaitu mekanik dan kimiawi, yang dimana mekanik itu tanpa melibatkan enzim, sedangkan kimiawi itu melibatkan enzim. Nah, yang ketiga ini organ-organ dari sistem pencernaan tadi, yang dimana dijawab oleh Dalda tadi. Yang pertama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, pada organ-organ sistem pencernaan ini ada gangguan-gangguannya.
Nah, sebelumnya itu kan tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu gangguan pada sistem pencernaan. Itu merupakan masalah yang terjadi pada saluran atau organ pencernaan pada tubuh kita sendiri tadi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ataupun mulai dari infeksi hingga naiknya asam lambung. Nah, yang beberapa yang dijelaskan tadi itu ada yang pertama itu ada diare, mah, sembelit, luka lambung, dan wajah. Nah, terakhir tadi itu ada teknologi yang dimana kita membahas teknologi ini yaitu endoskop. Jadi endoskop yang telah dijelaskan tadi itu merupakan alat untuk memeriksanya bagian tubuh dalam kita tadi. Mungkin kalau kurang jelas nanti kita bisa diskusikan bersama ya teman. Oke Bu. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu jelaskan tentang materi minggu kedua kita ini. Dan alhamdulillah anak-anak Ibu sekarang antusias banget ya menjawabnya. Iya Bu. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, mungkin selanjutnya ada kelas. Ada Bu. Terima kasih Bu. Oh, aku lagi ada. Tunggu saja. Meja sekali Bu. Oke. Dikarenakan setelah ini kalian ada mata pelajaran selanjutnya yaitu penjelas. Ibu tutup dan kalian boleh mengganti baju setelah pelajaran ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.